Selanjutnya, Yunjun tidak banyak bicara. Ketika dia pindah, dia adalah orang pertama yang terbang di depannya. Di belakangnya, Qin Yichen dan Yunyin dua mengikuti dari dekat. Saat ini, bahkan Yunyin dan Yunlan tidak senyaman sebelumnya. Meskipun mereka baru pertama kali datang ke sini, mereka telah mendengar tentang situasi di sini. Roh perang suci biasanya muncul di suatu tempat, tetapi sekarang mereka masih setengah jarak dari tempat itu. Mereka sudah bertemu dengan roh perang suci. Jelas, situasinya telah berubah. Tunggu. Tapi jaraknya hanya 100 mil. Qin Yichen mengerutkan kening, tiba-tiba membuka mulut dan berkata. Bagaimana? Sosok Yunjun berhenti, dan bertanya. Ayo jalan memutar, ada roh perang suci di sana. Qin Yichen menunjuk ke depan, dan berkata dengan tatapan muram. Di sana. Alis Yunjun Dai sedikit mengernyit. Dalam persepsinya, tidak ada bau aneh di depan semua, dan bahkan di kedua sisi, ada beberapa fluktuasi energi jiwa pertempuran yang sangat kuat. Namun, setelah sedikit mengerang, Yunjun masih mengangguk dan terhindar dari arah lain. Jelas, dia masih percaya pada persepsi Qin Yichen. Kakak, ambil penyembuhan ini. Setelah terus pergi, Yunyin juga memegang botol batu giok dan berkata kepada Qin Yichen. Apa ini? Qin Yichen bertanya dengan bingung. Obat penyembuh. Hehe, ini dibeli oleh keluarga saya dengan susah payah. Yunyin merendahkan suaranya, seolah-olah dia khawatir ditemukan oleh Yunjun di depan, dan berkata dengan lembut. Ramuan penyembuhan? Qin Yichen sedikit ragu. Setelah mengambil botol batu giok, dia melihat ramuan rasa yang familiar di dalamnya, dan hatinya juga hangat. Ramuan di dalamnya adalah ramuan majemuk yang dijual oleh kamar dagangnya. Meski hanya merupakan efek gabungan dari dua macam efek, karena kekurangan pasokan, harga eliksir ini telah dispekulasikan di pasar gelap dengan harga setinggi langit. Saya khawatir Yunyin melihat bahwa dia telah melalui perang besar, tetapi dia tidak meminum ramuan apapun, jadi dia memberikan hal-hal langka ini kepadanya. Saya tidak memiliki cedera apapun. Simpan ini untuk dirimu sendiri. Qin Yichen terkekeh, mengusap kepala kecil Yunyin dengan lembut, mengembalikan botol batu giok itu, dan tertawa. Apakah kakak benar-benar baik-baik saja? Yunyin mendecakkan matanya yang besar, dan masih ada kekhawatiran di mata indahnya. Tenang, aku punya banyak ramuan ini. Qin Yichen mengangguk, mengeluarkan botol batu giok, mengocoknya pada Yunyin, dan tertawa. Meskipun otot-otot di lengannya terkoyak ketika dia dilumpuhkan oleh roh perang suci itu, di bawah kendali tubuh agung, tidak butuh waktu lama untuk pulih secara otomatis. Cukup tidak perlu minum obat dan... Orang ini, di depan Yunjun, tentu saja, dia mendengar percakapan di belakangnya. Di matanya yang indah, ada ekspresi aneh, dan dia tidak mempedulikannya. Karena dia tahu bahwa meskipun ramuan itu tampak sangat berharga bagi dirinya dan orang lain, di mata orang ini, saya khawatir dia tidak bisa dipanggil. Dia biasanya menyimpannya. Ya, Yunyin, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di sini? Belakangan, Qin Yichen juga bertanya pada Yunyin. Bagaimanapun, dia sangat aneh di daerah ini. Di sini, tidak ada yang istimewa. Itu adalah binatang iblis sial yang telah menjadi roh perang ini. Yunyin menggelengkan kepalanya, berpikir sejenak, dan berkata. Binatang iblis telah menjadi roh perang? Mendengar ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Sebelum itu, dia mendengar kata-kata jiwa perang suci, untuk membunuh Jinran dan menjadikannya jiwa perang di dalam. Apakah roh perang ini tidak hanya dibentuk oleh 10.000 kekuatan suku, tetapi bahkan kematian binatang iblis akan menjadi roh perang? Yah, ini aneh. Saya mendengar guru berbicara tentang mereka, roh perang suci terperangkap di dalamnya. Bagaimana bisa ada di luar? Kata Yunyin dengan kepala kecil, dia juga sangat bingung. Mengantuk. Mata Qin Yichen sedikit membeku, dan dia lebih ingin tahu tentang itu. Apa-apaan bahkan roh perang suci pun bisa dijebak. Namun, melihat penampilan Yunyin, dia sepertinya tidak tahu alasannya. Saya khawatir, bukan hanya Yunyin. Bahkan Yunjun tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Mungkin hanya ras puncak tingkat tinggi yang menempati tempat-tempat khusus ini yang mengetahui beberapa alasan. Dalam penerbangan ini, kekuatan roh Qin Yichen juga menyebar. Di bawah pengingatnya, seluruh kelompok tidak masuk ke ranah roh perang suci. Setelah sekitar 1 hari bekerja, kecepatan Yunjun mulai melambat. Qin Yichen juga sangat menyadari bahwa ada gelombang yang sangat halus di surga dan bumi asal sejati di sini. Tiba-tiba, tubuh Qin Yichen bergetar sedikit dan berhenti di tempatnya. Siu. Tapi untuk waktu yang lama, aliran cahaya terbang melintasi langit seperti kilat. Ling Lao. Melihat siluet ini, wajah serius Yunjun akhirnya sedikit rileks. Dan Yunyin bersorak. Yunyin, Yunjun, Yunlan, apa kamu baik-baik saja? Hanya beberapa tarikan napas, siluet yang jauh dari langit sudah ada di depan seluruh kelompok. Ini adalah seorang lelaki tua yang terlihat berusia sekitar 50-60 tahun. Fluktuasi di tubuhnya tidak lebih lemah dari Qin. Keluarga Jinyan yang dilihat Yichen pertama kali dikalsinasi. Jelas,
Dia harus menjadi keluarga Yunling, menjaga pembangkit tenaga listrik teratas di 10.000 Battle Domain. Ling, kenapa kamu di sini? Yunjun Daimei sedikit mengernyit dan bertanya. 1 jam yang lalu, Jinran masuk ke sana, tapi dia sangat malu. Dan melihat napasnya, dia mengalami banyak trauma. Ling Lao menghela nafas, dan berkata, itu juga kecerobohan orang tua. Saat ini, dia menemukan ada yang tidak beres. Nah, apakah kamu tidak bertemu dengan Roh Kudus? Bertemu, kata Yun Yin dengan sepenuh hati. Kamu juga bertemu? Tanda seru. Wajah Ling Lao berubah. Dia melirik ketiga wanita itu dan menemukan bahwa mereka sama sekali tidak terluka, dan hatinya menghela napas lega. Siapa ini? Segera, mata Ling Lao tertuju pada tubuh Qin Yichen. Dia melirik ke atas dan ke bawah, tetapi menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat melihat identitas yang terakhir, dan segera bertanya dengan sedikit kebingungan. Kakak inilah yang menyelamatkan kita, kalau tidak kita mungkin tidak melihat Ling Ling. Kata Yun Yin, menarik jubah Qin Yichen. Dia. Ling Lao mengerutkan kening. Meskipun dia tidak bisa melihat detail pemuda di depannya, tetapi bahkan seorang junior Peak Junior, bahkan jika ada banyak cara, dia tidak dapat memicu badai apapun di tangan roh perang suci.